Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, kali ini gua bakal ngebahas light novel Mahoka Koko no Retosei volume ke-31 chapter pertama. Di volume sebelumnya, kita semua sudah tahu bahwa Tatsuya sudah berhasil menyelamatkan Kanopus dan juga Minami. Untuk kalian yang belum nonton di chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Keesokan harinya, ada sebuah berita yang sangat mengguncang pemerintahan USNA dan juga Pentagon. Dan berita itu ternyata berisi sebuah informasi yang sangat tidak terduga. Dan informasi itu mengatakan jika telah hancurnya dua basis militer milik USNA, yaitu penjara Midway dan juga pangkalan militer Hermes. Dan berita itu juga telah menyebabkan kekacauan yang sangat besar di dalam pemerintahan USNA. Dan kejadian itu juga adalah pukulan telak untuk unit militer Pentagon. Dan bahkan sampai saat ini, pihak USNA belum tahu siapakah dalang dari penyerangan itu. Dan pihak USNA saat ini hanya memiliki satu petunjuk, dan petunjuk itu berasal dari kapten kapal perang Sang Lira yang telah berhadapan langsung dengan si penyerang. Dan informasi yang telah diberikan oleh kapten kapal perang Sang Lira adalah bahwa penyerang itu menaiki sebuah mobil terbang yang menggunakan sihir terbang. Dan sihir terbang itu adalah sihir yang diciptakan oleh Taurus Silver, yaitu Shiba Tatsuya dari keluarga Yotsuba. Dan dari petunjuk inilah akhirnya pihak USNA dan juga Pentagon telah menduga jika Shiba Tatsuya lah yang telah menyerang dua basis militer milik mereka. Tapi sayangnya di sini pihak USNA tidak mengambil tindakan apapun, karena mereka tahu bahwa mereka saat ini tidak memiliki bukti yang cukup untuk mengambil tindakan. Dan akhirnya pihak USNA pun memutuskan untuk tidak melakukan tindakan apapun terhadap kejadian kali ini. Tetapi keputusan ini tidak bisa diterima oleh beberapa pihak, dan mereka ini sangat tidak puas dengan keputusan yang telah dibuat. Salah satu orang yang tidak setuju dengan keputusan ini adalah Edward Clark, ayah dari Raymond Clark. Dan Edward sangat yakin jika Tatsuya lah yang sudah menyerang penjara Midway dan juga pangkalan militer Hermes. Tapi di sini Edward sedikit salah paham. Edward mengira bahwa serangan Tatsuya kali ini adalah serangan untuk balas dendam terhadap USNA. Karena USNA sudah mencoba untuk menyingkirkan Tatsuya. Dan Edward juga mengira bahwa Tatsuya melakukan serangan ini sebagai ancaman untuk USNA. Setelah itu, Edward pun lalu berpikir. Dan tidak lama, Edward akhirnya mendapatkan sebuah kesimpulan. Edward menyimpulkan bahwa saat ini satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan membunuh Shiba Tatsuya. Tapi Edward sedikit agak ragu dengan pemikirannya kali ini, karena dia sangat tahu bahwa jika dia gagal untuk membunuh Shiba Tatsuya, maka dirinya lah yang akan dibunuh oleh Tatsuya. Setelah itu, Edward pun lalu memutuskan untuk meminta bantuan kepada sekutunya, yaitu William McLeod. William McLeod adalah penyihir kelas strategis dari Inggris
Dan William ini adalah penyihir yang menggunakan sihir kelas strategis Ozone Circle. Di sini, Edward menghubungi William adalah karena Edward berpikir pasti William akan mau untuk membantunya. Karena dulunya, William, Bezobrazov, dan juga dirinya adalah sekutu yang telah bekerja sama untuk menyingkirkan Tatsuya dengan membuat proyek Dione. Jadi Edward di sini sangat yakin bahwa William akan mau untuk membantunya. Tetapi saat Edward menelpon William, ternyata panggilan itu langsung ditolak oleh William. Dan di sini akhirnya Edward tahu bahwa William sudah mengkhianati dirinya. Dan William telah memutuskan hubungan kerjasama antara mereka. Edward yang mengetahui itu, Edward pun akhirnya sadar bahwa dia sudah tidak bisa lagi meminta bantuan kepada William. Setelah itu, Edward pun lalu memutuskan untuk mencari sekutu yang lain. Dan Edward memutuskan untuk mencari sekutu dari militer USNA. Dan itu adalah Pentagon. Setelah 2 hari berlalu, Edward pun lalu pergi mengunjungi kantor Pentagon. Dan orang yang akan ditemui oleh Edward adalah Menteri Pertahanan USNA, yaitu Liam Spencer. Di sini, alasan kenapa Liam setuju untuk menemui Edward adalah karena Liam tahu bahwa Edward adalah pengembang dari Helios Jalf, yaitu Eselon 3. Dan juga Liam sangat tahu bahwa Edward adalah pencetus dari proyek Dione untuk menyingkirkan penyihir kelas strategis dari Jepang, yaitu Tatsuya. Dan karena alasan inilah Liam sangat menghormati Edward. Setelah Edward sampai di kantor Pentagon, Edward pun langsung disambut oleh Liam Spencer. Dan pembicaraan pun akhirnya dimulai. Dan pembicaraan itu langsung dimulai oleh Edward. Edward bilang ke Liam bahwa penyerang penjara Midway dan juga pangkalan militer Hermes adalah Shiba Tatsuya. Dan Shiba Tatsuya itu adalah penyihir kelas strategis dari Jepang yang sangat rahasia. Liam yang mendengar itu, Liam pun lalu bertanya kepada Edward, apakah orang yang dimaksud oleh Edward adalah seorang penyihir yang telah menggunakan sihir kelas strategis Material Bars. Dan Edward pun langsung menjawab jika Tatsuya adalah penyihir yang menggunakan sihir kelas strategis Material Bars. Dan kemungkinan besar bahwa Tatsuya lah yang menjadi dalang dari penyerangan 2 basis militer milik USNA. Liam yang mendengar itu, Liam pun lalu bertanya kepada Edward, jika memang benar Tatsuya yang sudah menyerang penjara Midway dan juga pangkalan militer Hermes, tindakan apakah yang harus mereka lakukan? Dan Edward pun dengan tegas langsung menjawab. Edward bilang ke Liam bahwa mereka saat ini harus segera melakukan tindakan militer untuk melakukan serangan balik. Dan Edward juga bilang ke Liam bahwa saat ini adalah kesempatan bagus untuk mereka dalam menyerang Tatsuya. Karena Tatsuya saat ini sedang berada di pulau terpencil dan juga jauh dari keramaian. Liam yang mendengar itu, Liam pun lalu berpikir sejenak. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan oleh Edward sangatlah masuk akal. Liam berpikir bahwa jika mereka menyerang Tatsuya saat Tatsuya berada di dekat pusat pemerintahan Jepang, maka mereka akan sangat kesulitan. Tapi saat Tatsuya berada jauh di pulau terpencil, maka hal itu akan sangat memudahkan mereka untuk menyerang Tatsuya dengan serangan kejutan. Dan setelah itu, Liam pun lalu bertanya kepada Edward. Liam bilang ke Edward, apakah mereka bisa menang
jika mereka menyerang Tatsuya saat ini. Tapi Edward tidak bisa menjawab hal itu, dan Edward hanya bisa terdiam. Lalu Liam pun memberitahu Edward bahwa lawan mereka kali ini adalah seorang penyihir yang sangat berbahaya, yang mampu memusnahkan ratusan armada kapal perang sekaligus dengan seluruh pangkalannya dengan sangat mudah. Dan menyerang penyihir ini dengan jumlah yang sangat banyak tidak akan ada gunanya. Tapi Edward yang mendengar itu, Edward pun langsung membantah hal itu. Edward bilang ke Liam bahwa Liam tidak bisa mengambil kesimpulan terlalu cepat sebelum mereka mencobanya. Edward pun lalu menjelaskan kepada Liam bahwa memang benar sihir material Bars sangatlah berbahaya bagi armada besar. Tapi Edward juga memberitahu Liam bahwa sihir material Bars hanya bisa menyerang pada satu titik saja. Dan sihir material Bars tidak akan bisa menyerang armada besar yang menyerang dari segala arah pada waktu yang bersamaan. Tapi Liam masih belum yakin dengan pendapat dari Edward, karena Liam beranggapan bahwa mereka juga saat ini belum mengetahui banyak tentang sihir material Bars dari Tatsuya dan bagaimana cara kerja dari sihir itu. Dan Edward yang mendengar hal itu, dia pun tidak bisa membantah pemikiran dari Liam, karena Edward sendiri tahu bahwa dia juga tidak memiliki banyak informasi tentang sihir material Bars. Tapi Edward tidak mau menyerah. Dia terus mempengaruhi Liam agar Liam mau membantunya. Dan Edward bilang kepada Liam bahwa walaupun Tatsuya adalah penyihir yang sangat kuat, mereka tetap tidak bisa membiarkan Tatsuya begitu saja. Karena Tatsuya sudah menyerang 2 basis militer milik USNA. Dan itu adalah penghinaan bagi militer USNA. Tetapi Lim juga lalu memberitahu Edward bahwa pihaknya juga tidak bisa mengorbankan banyak korban hanya untuk menangkap 1 orang. Tapi Edward langsung membantah hal itu. Edward bilang ke Liam bahwa pengorbanan diperlukan untuk bisa menyelesaikan suatu misi. Dan tentara adalah orang yang harus siap berkorban untuk melindungi negara dan juga seluruh warganya. Dan Liam pun akhirnya setuju untuk membantu Edward. Dan pembicaraan pun akhirnya selesai. Setelah pertemuan mereka selesai, Edward pun lalu langsung bergegas untuk mencari sekutu yang lain. Dan Edward pun memutuskan untuk pergi ke Brazil. Dan tujuan Edward kali ini ke negara Brazil adalah untuk menemui kepala militer Brazil, yaitu Mayor Jenderal Vilho dan juga Mayor Miguel Dias. Dan Dias ini adalah penyihir kelas strategis dari Brazil. Setelah Edward sampai di Brazil, Edward pun lalu langsung menemui mereka berdua dan memulai pembicaraan. Dan tidak lama, pembicaraan itu pun akhirnya dimulai oleh Edward. Edward bilang ke Dias bahwa dia berencana untuk melakukan serangan besar-besaran ke negara Jepang. Dan Edward juga bilang ke Dias bahwa dia membutuhkan bantuan dari Dias untuk melakukan penyerangan itu. Tetapi Jenderal Vilho yang mendengar itu, dia pun langsung bertanya kepada Edward, kenapa USNA ingin menyerang Jepang, padahal USNA dan Jepang adalah negara sekutu. Tapi Edward lalu menjelaskan kepada mereka berdua. Edward bilang bahwa musuhnya kali ini bukanlah pemerintah Jepang, tapi musuhnya adalah seorang teroris yang berasal dari negara Jepang. Dan teroris ini
telah menyerang 2 basis militer milik USNA. Tetapi Jenderal Phil Ho masih belum yakin. Phil Ho pun lalu bilang ke Edward jika itu hanya teroris yang berada di negara Jepang, maka mereka hanya perlu meminta Jepang untuk menyerahkan teroris itu dan tidak perlu melakukan operasi militer. Tapi Edward langsung membantah hal itu. Edward bilang ke mereka bahwa Jepang kemungkinan tidak akan menanggapi masalah ini dengan serius. Dan Edward juga memberitahu Jenderal Phil Ho dan juga Miguel Diaz jika teroris yang sudah menyerang 2 basis militer USNA adalah Shiba Tatsuya. Dan Tatsuya ini adalah seorang penyihir kelas strategis rahasia yang berasal dari Jepang. Phil Ho dan Diaz yang mengetahui hal itu, mereka pun menjadi sangat terkejut. Bahkan Phil Ho tidak tahu jika Shiba Tatsuya atau Taurus Silver adalah seorang penyihir kelas strategis. Dan Phil Ho pun lalu bertanya kepada Edward, apakah benar bahwa Tatsuya adalah seorang penyihir kelas strategis? Edward yang mendengar itu, Edward pun lalu menjelaskan kepada Phil Ho dan juga Miguel Diaz bahwa Tatsuya itu adalah penyihir kelas strategis rahasia dari Jepang. Dan Tatsuya itu adalah penyihir kelas strategis yang menggunakan sihir kelas strategis Material Burst. Dan sihir Material Burst ini dapat memungkinkan Tatsuya untuk mengkonversi energi massa secara langsung. Dan sihir ini dapat menyebabkan kehancuran yang sangat besar. Dan Edward juga memberitahu mereka berdua bahwa sihir Material Burst pernah digunakan dalam pertempuran. Dan dalam pertempuran itu, akhirnya terjadilah sebuah insiden yang sangat terkenal. Dan sampai saat ini, insiden itu dikenal dengan nama Scourge Halloween. Jenderal Phil Ho dan juga Miguel Diaz yang mendengar hal itu, mereka pun hanya bisa terdiam. Dan setelah itu, Phil Ho pun lalu bertanya kepada Edward, apakah tujuan Edward menyerang Jepang adalah untuk menyingkirkan Shiba Tatsuya yang dapat menjadi ancaman bagi negaranya. Edward yang mendengar itu, dia pun merasa terpojok dan dia tidak bisa menjawab hal itu. Di sisi lain, Diaz yang melihat bahwa Jenderal Phil Ho dan juga Edward yang saling mencurigai, dia pun akhirnya melerai mereka berdua. Dan Diaz pun lalu menjelaskan kepada Phil Ho bahwa tindakan USNA untuk menyerang Tatsuya adalah keputusan yang sangat wajar. Dan keputusan ini dapat dilakukan oleh setiap negara jika negara mereka merasa terancam. Karena setiap negara yang merasa terancam pasti akan berusaha untuk menghilangkan ancaman itu. Phil Ho yang mendengar itu, dia pun akhirnya mau mengerti dan keadaan kembali tenang. Di sini sebenarnya Phil Ho sangat tahu bahwa Diaz masih menyimpan kekecewaan terhadap pemerintah Brazil. Karena pemerintah Brazil sudah melimpahkan semua kesalahan kepada Diaz. Karena sihir kelas strategis yang telah digunakan oleh Diaz sudah membantai banyak korban. Dan karena kejadian itu, Diaz akhirnya dikekang kebebasannya dalam menggunakan sihir oleh pemerintah Brazil. Setelah itu, Diaz pun lalu bilang ke Edward bahwa dia akan setuju untuk membantu Edward dengan syarat USNA harus mendesak Brazil agar mengizinkan Diaz menggunakan sihir kelas strategis miliknya untuk menyerang Tatsuya. Dan sihir itu adalah sihir kelas strategis Synchroliner Fusion. Dan Phil Ho yang mendengar itu, dia pun setuju dengan usulan dari Diaz. Dan Phil Ho juga berpikir bahwa keputusan Diaz kali ini
akan memberikan efek baik kepada militer Brazil. Dan dunia juga akan tahu kekuatan dari penyihir kelas strategis Brazil, yaitu Miguel Diaz. Di sisi lain, Edward yang mendengar permintaan itu, dia pun akhirnya langsung setuju. Setelah itu, Diaz langsung bertanya kepada Edward, berapa lamakah operasi militer yang akan dilakukan? Dan Edward pun langsung memberitahu Diaz bahwa misi ini akan berlangsung selama 1 bulan. Lalu Vilho pun bilang ke Diaz dan juga Edward bahwa dia akan memberikan Diaz cuti selama 1 bulan untuk menjalankan misi ini. Dan Vilho bilang ke Diaz bahwa Diaz tidak perlu untuk melaporkan apapun selama 1 bulan misinya. Diaz yang mendengar ini, dia pun akhirnya mengerti dan patuh terhadap perintah Vilho. Dengan ini, akhirnya Edward telah mendapatkan bantuan dari penyihir kelas strategis Brazil, yaitu Miguel Diaz, untuk menyerang Tatsuya. Dan pembicaraan pun akhirnya selesai. Sedikit informasi, Miguel Diaz adalah seorang penyihir kelas strategis dari negara Brazil. Dan dia ini adalah pengguna dari sihir kelas strategis Synchroliner Fusion. Dan Miguel Diaz adalah penyihir kelas strategis yang telah diakui secara nasional dan termasuk dari salah satu 13 apostel yang setingkat dengan Lina, William, dan juga Bezobrazov. Dan sihir kelas strategis Synchroliner Fusion adalah sihir yang diciptakan oleh USNA dan diberikan ke negara Brazil. Dan sihir ini dapat membuat ledakan nuklir dalam skala yang sangat besar. Dan dalam penggunaan pertamanya, sihir ini berhasil membunuh 1000 orang dalam sekali serangan. Dan sihir Synchroliner Fusion adalah sihir kelas strategis pertama yang ada di dunia. Dan barulah setelah itu terciptalah sihir kelas strategis yang lainnya. Dan di sini juga ada sedikit informasi bahwa Tatsuya juga ternyata sudah menciptakan sebuah sihir yang sebanding dengan sihir kelas strategis. Dan sebenarnya jika Tatsuya mau, maka sihir ciptaannya ini bisa dibilang sebagai salah satu dari sihir kelas strategis. Tapi sayangnya, sihir ini sangatlah rahasia, sehingga sihir ini hanya bisa dikatakan sebanding dengan sihir kelas strategis yang lainnya. Di sini kita tahu bahwa Tatsuya sebelumnya sudah menciptakan sihir kelas strategis dengan mencontoh cara kerja chain casting dari sihir kelas strategis milik Bezobrazov, yaitu sihir tuman bomba. Dan karena itulah, akhirnya Tatsuya berhasil menciptakan sihir kelas strategis Ocean Blast, yang saat ini penggunanya adalah Masaki. Tapi ternyata diam-diam, Tatsuya juga sudah menciptakan sebuah sihir kelas strategis yang lain. Dan sihir ini juga tidak kalah hebat dengan sihir kelas strategis Ocean Blast. Dan sihir ini dikhususkan untuk digunakan oleh Miyuki. Dan nama sihir ini adalah sihir Glacial Edge. Dan sihir ini mampu membekukan lautan dalam area yang sangat luas. Dan sihir ini diciptakan Tatsuya dengan cara menggabungkan sihir Nilfheim milik Miyuki dengan sistem chain casting dari sihir tuman bomba milik Bezobrazov. Dan dalam penggunaan sihir ini, penggunaannya tidak jauh berbeda dengan sihir kelas strategis yang lainnya, yang membutuhkan CAD khusus yang sangat besar. Di sisi lainnya, setelah NSU atau Uni Soviet baru telah berhasil mengalahkan pasukan Aliansi Asia Raya, Bezobrazov ternyata masih menetap di daerah Khabarovsk yang dekat dengan Jepang. Dan Bezobrazov memutuskan
untuk tidak kembali ke kota Moskow. Di sini, alasan kenapa Bezobrazov melakukan hal ini adalah karena dia sedang menunggu kesempatan untuk dapat membunuh Tatsuya menggunakan sihir kelas strategis miliknya, yaitu tuman bomba. Dan Bezobrazov sedang menunggu waktu yang tepat untuk melepaskan sihirnya ini. Dan di sini, Bezobrazov masih menyimpan rasa dendam yang sangat besar kepada Tatsuya. Karena Tatsuya sudah mempermalukannya sebanyak 2 kali. Karena sebelumnya, Bezobrazov sudah menggunakan sihir tuman bombanya sebanyak 2 kali untuk membunuh Tatsuya. Tapi semua serangannya itu gagal total. Dan malahan Bezobrazov mengalami kerugian yang sangat besar. Karena Bezobrazov telah kehilangan beberapa kloning berharga miliknya karena serangan balik dari Tatsuya. Dan Bezobrazov tidak akan membiarkan hal itu, karena dia memiliki harga diri yang sangat tinggi sebagai salah satu dari penyihir kelas strategis yang diakui dan salah satu dari 13 apostel. Dan selama ini Bezobrazov masih terus mencari informasi tentang Tatsuya. Dan ternyata Bezobrazov juga telah mendapatkan informasi bahwa Edward telah mendapatkan sekutu yang baru, yaitu Miguel Diaz. Dan dari informasi ini, akhirnya Bezobrazov tahu bahwa Edward juga sudah terpojok. Karena Edward harus meminta bantuan dari penyihir kelas strategis negara lain. Dan di sini, Bezobrazov sangat bingung. Dia bingung kenapa Edward malah meminta bantuan penyihir kelas strategis dari negara lain daripada meminta bantuan kepada penyihir kelas strategis negaranya sendiri. Dan Bezobrazov juga sebenarnya sudah tahu bahwa penyihir kelas strategis USNA, yaitu Anji Sirius, telah menghilang. Tapi Bezobrazov juga tahu bahwa dengan menghilangnya Anji Sirius itu bukanlah masalah yang besar, karena USNA masih memiliki 2 penyihir kelas strategis yang lain selain Anji Sirius. Dan 2 penyihir itu adalah Elliot Miller dan juga Lauren Balt. Dan mereka berdua ini adalah kartu truf milik USNA selain Anji Sirius. Tetapi Bezobrazov juga sangat yakin bahwa USNA pasti memiliki penyihir kelas strategis yang lainnya yang mereka sembunyikan, dan jumlahnya lebih dari belasan. Dan di sini Bezobrazov tidak tahu kenapa Edward malah lebih memilih meminta bantuan dari penyihir kelas strategis negara lain, yaitu Miguel Diaz. Tapi Bezobrazov akhirnya memutuskan untuk tidak memikirkan hal itu, karena baginya hal itu tidaklah penting. Dan saat ini, bagi Bezobrazov, bahwa dengan bergeraknya Edward dan Diaz untuk menyerang Tatsuya, maka hal itu akan memberikan kesempatan baginya untuk menyerang Tatsuya. Karena Tatsuya pasti akan sibuk, dan Bezobrazov akan memanfaatkan hal itu. Dan Bezobrazov pun akhirnya telah membuat sebuah rencana. Dan rencana itu adalah saat Tatsuya sibuk bertarung dengan Diaz dan Edward, maka dia akan langsung melepaskan sihir kelas strategisnya, yaitu tuman bomba. Dan itu langsung diarahkan di atas kepala Tatsuya. Dan Bezobrazov berasumsi bahwa mustahil Tatsuya akan menyadari hal itu. Dan jika rencananya itu berhasil, maka bukan hanya Tatsuya yang akan mati. Bahkan Edward dan Diaz pun akan mati karena serangannya itu. Tapi Bezobrazov tidak peduli akan hal itu, karena di kepalanya saat ini
hanya ada amarah dan dendam kepada Tatsuya. Di sisi lainnya, di Jepang saat ini sedang terjadi sebuah konspirasi yang dilakukan oleh Jenderal Saeki. Jenderal Saeki ingin membuat sebuah pangkalan militer di Pulau Miyaki milik keluarga Yotsuba. Dan Jenderal Saeki saat ini sedang mencoba untuk mendapatkan izin dari kepala staf militer Jepang, yaitu Otomo. Tetapi permintaan dari Saeki itu langsung ditentang oleh Otomo. Dan Otomo bilang ke Saeki bahwa Pulau Miyaki itu adalah pulau milik pribadi yang dimiliki oleh salah satu keluarga penyihir dari Ten Master Clan yang sangat terkenal, yaitu keluarga Yotsuba. Dan pihak militer tidak bisa melakukan tindakan memaksa. Tetapi Saeki masih terus memaksa. Dan Saeki bilang ke Otomo bahwa memang benar Pulau Miyaki milik keluarga Yotsuba. Tapi pulau itu juga adalah bagian dari negara Jepang. Dan wajar saja bagi militer Jepang untuk ditempatkan di berbagai daerah Jepang. Tetapi Otomo masih tetap menentang hal itu. Otomo bilang ke Saeki bahwa pihak militer tidak bisa menempatkan basis militer di tanah milik pribadi dari seseorang. Tapi Saeki masih tetap kekeh, dan Saeki lalu merubah alasannya. Saeki bilang ke Otomo bahwa dia khawatir akan ada serangan lagi yang dilakukan ke Pulau Miyaki, dan pangkalan militer harus dibangun di sana demi keamanan. Otomo yang mendengar itu, dia sebenarnya sangat kesal. Tapi Otomo memilih untuk tetap diam, karena dia lelah menghadapi sifat keras kepala dari Saeki. Dan Otomo pun lalu memperingatkan Saeki bahwa militer tidak memiliki hak untuk memerintah keluarga Yotsuba. Dan Otomo juga bilang bahwa walaupun keluarga Yotsuba tidak ada satupun anggotanya yang berada di pemerintahan, tapi keluarga Yotsuba memiliki dukungan yang cukup kuat di dunia politik, dan akan sulit bagi militer untuk menentang hal itu. Lalu Jenderal Saeki pun memberitahu Otomo bahwa dia tidak akan bisa membiarkan sebuah keluarga memiliki pasukan swasta ataupun dukungan politik yang sangat besar. Dan karena itulah mereka harus dikontrol oleh negara. Otomo yang mendengar itu, Otomo pun akhirnya mengerti apa tujuan dari Saeki sebenarnya. Otomo lalu bertanya kepada Saeki, apakah tujuan Saeki sebenarnya adalah untuk melemahkan keluarga Yotsuba. Tapi Saeki tidak menjawab hal itu. Saeki hanya menatap Otomo dengan tatapan serius. Dan pembicaraan pun akhirnya selesai. Oke guys, pembahasan kita di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Like, share ke kawan-kawan kalian biar channel ini semakin dikenal banyak orang. Dan untuk kalian yang ingin berdonasi di channel ini, silahkan cek link donasinya yang ada di deskripsi. Dan juga ada sedikit informasi untuk kalian bahwa di volume 31 ini bakal banyak banget pertarungan antara para penyihir kelas strategis. Dan para penyihir kelas strategis akan terungkap satu persatu. Oke guys, see you next time di part-part selanjutnya. Bye-bye.